Perikop ini singkat, tetapi di dalamnya sangat padat pesan-pesan rohani bagi setiap kita. Ada kata berdoa, kemudian kasih, lalu layani, dan kemudian kemuliaan. Ternyata kalau kita urut, saudara, maka ketika kita berdoa, kita penuh kasih dan kita dapat melayani untuk memuliakan Yesus. Jadi apabila kita sebut hari ini mengalami kemuliaan kasih Kristus, itu dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota komunitas. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Dalam beberapa minggu ini topik kita adalah cara hidup dalam Kerajaan Allah. Dan topik hari ini adalah mengalami kemuliaan kasih Kristus. Terima kasih untuk Anda telah menekan tanda-tanda berikut. Shalom Bapak Ibu, kembali di program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Ini merupakan hari yang ke-13 dengan topik mengalami kemuliaan kasih Kristus. Di dalam topik ini kita akan melihat beberapa hal bagian penting untuk kita hidupi sebagai anggota Kerajaan Allah. Mari kita berdoa sebelum membaca kitab suci. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini Engkau berikan kepada kami waktu dan tempat untuk belajar firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lemah lembut, hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga kami akan menerimanya, mengerti dan memahaminya. Dan dengan demikian kami berbuah 30, 60, dan 100 kali ganda. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perikop ini singkat, tetapi di dalamnya sangat padat pesan-pesan rohani bagi setiap kita. Ada kata berdoa, kemudian kasih, lalu layani, dan kemudian kemuliaan. Ternyata kalau kita urut, saudara, maka ketika kita berdoa, kita penuh kasih dan kita dapat melayani untuk memuliakan Yesus. Jadi apabila kita sebut hari ini mengalami kemuliaan kasih Kristus, itu dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota komunitas. Saudara, Petrus mengawali perikop ini dengan kata-kata terkait dengan waktu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi karena sadar bahwa waktu-waktu ini sudah semakin dekat, dan kemarin kita sudah sadar akan buruknya atau jahatnya waktu ini, sebab itu kita harus pergunakan dengan arif, maka Petrus memberikan kepada kita langkah-langkah untuk mengalami kasih Kristus dan kemuliaannya, yaitu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri artinya mengenali diri, mengenali semua yang dipercayakan Tuhan, kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kemudian kita tetap tenang meskipun terkadang apa yang kita punyai itu kurang.
atau apa yang kita harapkan belum terlihat. Bukankah kerajaan sorga terdiri atas iman, kasih, dan pengharapan? Sebagaimana kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menguasai diri dan tenang, kita dapat berdoa. Doa adalah berbicara kepada Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhan kita, menyampaikan rasa pedih di hati atau rasa rindu atau apa saja saudara kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia selalu mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. Doa itu bergantung kepada Allah, percaya kepada Allah, menyatakan kasih, menyatakan kerinduan, dan menyatakan banyak hal yang rohani kepada Allah. Semakin seorang berdoa, semakin bergantung dia kepada Tuhan, semakin dia berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu Petrus mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan komunitas tidak tertutup dari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan keliru, silap, gagal, dan yang disebut dosa. Saudara, hanya kasih yang bisa memaafkan dosa. Dan tidak ada yang lain yang bisa menyelesaikan dosa. Kasih Kristus di kayu salib itu menyelesaikan keberdosaan seluruh dunia. Jadi setiap kali ada orang yang berbuat salah kepada saya, kepada saudara, ingatlah, judul perikop ini, hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen itu dikuasai, dikendalikan, dipenuhi, diikat oleh kasih. Oleh sebab itu saudara, jadikanlah kasih ini menjadi yang terutama kita kejar, supaya kita berohani dan kita juga hidup di dalam praktek kasih yang nyata. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di hati kita ini harus kita beri suatu tumpangan buat kesalahan orang lain, buat kekeliruan orang lain, bahkan buat dosa orang lain. Saudara, kita kasih orangnya, kita benci dosanya. Kalau kita mau katakan istilah benci, kasih orangnya, benci dosanya. Atau amankan, selamatkan orangnya, buang dosanya. Saudara, saya punya pengalaman. Setiap kali saya ingat dosa orang itu, saya ingin juga membuang orang itu sekaligus. Saya bertobat. Saya belajar untuk memisahkan orang dari dosanya. Dan ada beberapa pengalaman saya, saudara, orang sangat-sangat berdosa terhadap saya, juga terlebih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tapi beberapa pengalaman yang sangat penting, saya mengampuni orang itu, menerima orang itu, dan menuntun orang itu bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Tuhan dimuliakan, karena itu berkaitan dengan melayani, dengan kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepada saya, kepada saudara. Kita melayani dia. Jika kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika kita melayani dengan kekuatan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ketika saya dan saudara mengampuni orang lain, sesungguhnya kitalah yang diberkati lebih dahulu. Kita yang disembuhkan dan kita yang dipulihkan. Misalnya saudara, saya menahan untuk mengampuni orang lain, saya menyimpan kesalahannya, saya terus merenungkan kesalahannya, maka saudara tahu, saya bisa sakit. Setiap kali saya ingat orang itu, saya sakit lagi. Setiap kali saya ingat peristiwanya, nyut-nyut lagi di dalam nadi saya, nyut-nyut tanpa aturan, jantung saya berdebar-debar. Maka saudara dikasih Tuhan, orang yang pertama kali diberkati karena mengampuni, melepaskan pengampunan, adalah orang yang melepaskan atau memberikan pengampunan. Saudara, memberi selalu lebih baik daripada menerima. Petrus mempunyai banyak pengalaman. Bahkan Petruslah yang bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Dan Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Wow, ini mustahil kita lakukan dengan daging. Tapi dengan kasih,
dan kemuliaan kasih Kristus, kita dapat memberi tumpangan kepada orang lain tanpa bersungut-sungut, tanpa mengungkit-ungkit, tanpa mengingat-ingat. Dan Kristus akan dimuliakan lewat pelayanan kita. Saudara, saya ajak kita semua untuk hidup di dalam kemuliaan kasih. Kemuliaan kasih Kristus yang tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa ekspektasi yang membuat orang tertekan atau merasa dituntut. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Mari kita wujudkan kualitas doa kita, ketenangan jiwa kita, dan penguasaan diri kita sebagai bagian daripada kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan Kristus akan dimuliakan. Banyak orang akan tertarik karena Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah hendaknya kamu saling mengasihi. Dan dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Artinya, Yesus memberikan kepada kita cara untuk membuat dunia ini tertarik kepada Yesus, yaitu dengan kita saling mengasihi, saling mengampuni, memaafkan, saling percaya satu dengan yang lain, percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan perkara-perkara di dalam hidup kita. Saya rindu suami istri yang penuh kasih, orang tua dengan anak yang penuh kasih, antar sesama di keluarga, di dalam jemaat, penuh kasih, mempraktekkan kemuliaan kasih Kristus. Haleluya. Bapa, kami tahu bahwa kami adalah umat tebusan. Kau telah menebus kami dari dosa dan kesalahan kami serta pelanggaran kami. Hari ini kami bersyukur Engkau telah mengasihi kami lama sebelum kami ada. Dan hari ini, jika ada di antara kami yang memiliki rasa pahit, rasa kecewa, dan rasa sakit atas seseorang, atas keadaan, dan atas situasi, hamba berdoa supaya Tuhan mencurahkan kasih yang berlimpah-limpah itu kepada kami. Di dalam Roh Kudus, Dia telah mencurahkan kepada kami pengharapan, ketekunan, dan kekuatan untuk percaya, karena kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mau menyalurkan kasih-Mu kepada orang lain. Dengan tulus ikhlas kami mengampuni, memaafkan kesalahan, dan menerima serta menjadikan Kristus dimuliakan di dalam setiap relasi kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur.